Selamat datang Om Nur Heriawan selaku narasumber di podcast Kuda Hitam. Podcast saya yang membahas berbagai hal, termasuk salah satunya tentang karir advice ya, terutama tentunya bagi adik-adik di kita semua pertama di Pati dan juga di seluruh Indonesia yang ingin tahu tentang karir advice dari teman-teman yang lebih senior dan sudah menjalani karirnya dengan baik dan sangat baik. Dan tamu kami yang pertama adalah Om Nur Heriawan ya. Om Nur ini saya bacakan background singkatnya adalah sarjana teknik pertambangan tahun 93, lulus tahun 1998, kemudian magister teknik geofisika 98 hingga 2000, postgraduate diploma Mine Geostatistik Paris School of Mine, Prancis 2002-2003, terus kemudian lanjut menjadi Doctor of Philosophy Environment Science Kumamoto University, Jepang, dan 2004 hingga 2008 dan kemudian program profesi insinyur teknik pertambangan 2011. Jabatan Om Nur saat ini adalah Ketua Program Studi Magister dan Doktor Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ya. Makanya Om Nur luar biasa sudah doktor ya. Sebetulnya kalau boleh saya memberikan review sedikit, ini Om Nur ini sebetulnya teman satu SMA saya dan juga teman kuliah ya. Teman kos juga dulu waktu di Bandung. Iya. Ya, satu kamar kita dulu waktu tahun pertama, Om. Iya, satu kamar. Sharing kamar. Biar murah. Zaman itu memang orang tua kita juga mungkin bukan orang tua yang ekonominya sangat mampu gitu, dan kebetulan zaman itu ITB memang murah ya. Waktu itu berapa ya? 60.000 atau berapa ya per semester? Kita 100 berapa ya? 150 kali ya? Iya. Nah, sekitar itu. Nah, sekarang udah nggak mungkin ya rasanya. Sekarang sudah 12,5. 12,5 ya. Iya. Waduh. Memang beda ya. Tapi saya kira kualitas di ITB tetap bisa dipertahankan lah ya. Ya, insya Allah. Ya Om Nur, ini kita sebenarnya bicara mengenai karir ya, karir advice ya. Tentunya kan kalau kita mulai dari SMA gitu ya, waktu itu mungkin SMA kita masih fokusnya jangka pendek. Tentu zaman dulu ya ada pilihan IPA, biologi dan IPS gitu ya. Nah, itu yang paling kita biasanya diarahkan ke fisika supaya opsinya lebih terbuka gitu ya. Ya, lebih luas juga ini ya pilihan kuliahnya. Nah ya ini sekarang dengan profesi Om Nur sebagai dosen ya, itu ceritanya waktu flashback dulu. Ya. Di waktu di SMA itu sempat kebayang apa saja sih Om Nur ya, profesi yang Om Nur bayangkan nanti ketika mau bekerja. Itu kira-kira pertanyaan pertama. Ya, sebenarnya waktu SMA ya tidak terbayang sih ya jadi dosen atau guru begitu ya, karena memang cita-cita saya waktu kecil itu ya dari SD, SMP sampai awal SMA itu ingin menjadi pilot ya, pesawat tempur ya, angkatan udara gitu kan, sering lihat di TV gitu ya, di koran, wah gagah juga ini ya pilot pesawat tempur. Tapi saat kelas 3 SMA waktu itu kebetulan kita nggak kelas ya Om ya, tapi tetanggaan ya. Saya fisika 3, jenengan fisika 4 kan. Ya deketan lah, sebelahan. Sempat mendapatkan pelajaran kimia ya dari Bu Rosnani almarhum waktu itu. Ada satu materi yang saya masih ingat sampai sekarang, kalau nggak salah, tentang kimia analitik. Nah, beliau itu katanya waktu itu kalau ingin mendalami materi ini nanti kuliahnya di jurusan teknik pertambangan begitu loh. Nah, sejak itu saya termotivasi gitu ya, ingin masuk kuliah di jurusan tambang.
Dan itu saya buktikan saat UMPTN tahun 93, saya memilih pilihan satu di jurusan Teknik Pertambangan ITB. Dan alhamdulillah diterima gitu ya. Dan benar terbukti ya, pada saat kuliah di semester 3 atau 4 kalau nggak salah tahun kedua ya, itu ada mata kuliah yang namanya kimia analitik. Nah itu terutama untuk salah satunya itu mempelajari mengenai eh, bagaimana menentukan kadar ya dari suatu mineral biji gitu ya. Dari itu saya jadi ingat, wah terbukti ini ya apa yang dikatakan Ibu Rusnani almarhum ya waktu itu ya. Dan begitu kuliah sebenarnya saya nggak ada bayangan juga jadi dosen Om ya, karena pasti terbayang di depan mata itu saya akan menjadi seorang insinyur tambang yang bekerja di daerah pertambangan ya, di luar Jawa sana, di hutan gitu ya. Dan ya seperti itu gitu ya. Jadi belum ada apa namanya bayangan sama sekali menjadi dosen sampai tingkat akhir tuh baru ketika ada tawaran, nah itu saya baru iyakan begitu ya. Nah, gitu kira-kira kalau flashback ya. Flashbacknya ya. Jadi memang kalau apa ngelihat ke SMA memang pemicunya triggernya ya untuk belajar, kan belajar di tambang dulu itu karena betul belajar di tambang dulu, tidak jadi dosen sih gitu, tapi masuk jurusan tambang. Seperti itu kira-kira Om. Nah, apa namanya ada apa namanya ada pemikiran khusus nggak Om waktu itu kenapa milihnya di ITB? Kemungkinan kan tambang nggak ada di ITB ya, Mas. Bisa jadi ada UGM atau saat itu, oh ya, saat itu kan tambang itu selain ITB kan UPN. Kalau yang ya, UPN kan masih swasta ya waktu itu ya. Iya. Masih swasta. Yang ada itu di Sriwijaya ya, Universitas Sriwijaya yang sudah ada tambang ya. Jauh itu di Palembang ya. Iya gitu. Jadi ya udah ITB lah. Sekalian yang paling bagus lah ya. Ya Bismillah gitu ya. Waktu itu diajak temen juga kan Om Jaswadi kan, udah coba aja kita ke Bandung itu. Ya udah Bismillah dan kedua kan diterima gitu kan. Anyway memang Om Nur ini Om Nur Jaswadi rekan-rekan saya ini memang ada sekitar 10 atau 12 orang ya saya di Bandung waktu itu. Dan apa alhamdulillah lah kita ya kami bangga juga di angkatan 93 ini ada salah satu dosen ya namanya Om Nur di pertambangan kan ya, salah satunya yang menjadi angkatan 93 kita ya, atau ada yang lain? 93 yang di dosen, iya saya saja yang jadi dosen. Yang lain kan di industri ya. Okay. Nah kira-kira Om Nur untuk menjadi ini ya apa dosen ini apa namanya kan pasti berbeda ya dengan bekerja di waktu bekerja di perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan itu kan hari-hari dia case by case dia memang harus fokus, misalnya kalau pada tahap eksplorasi ya mungkin harus banyak ke lapangan gitu ya. Nah, ya, ini di hutan ya. Di hutan kan gitu ya. Nah, kalau sebagai dosen ini secara spesifik apa yang paling menantang ya dan paling menarik menjadi dosen pertambangan? Ya tentu yang paling menarik itu ya kita berhadapan dengan mahasiswa ya Om ya, berhadapan dengan mahasiswa tiap tahun itu kan ganti-ganti ya, terus yang muda terus muda gitu ya. Lama kita nggak terasa kita tua gitu. Tua ya. Tapi berasa tetap muda. Iya. Semangatnya. Berhadapan dengan yang muda terus soalnya ya. Tiap tahun tuh kan kita kelasnya tetap ya kelasnya itu gitu. Bahkan sekarang saya sudah mengajar dan membimbing skripsi ya mahasiswa yang seumuran dengan anak saya begitu. Yang nggak oh ini udah seumuran anak saya yang saya hadapi gitu ya. Gitu ya. Dan memang bedanya gini ya, kalau dosen itu kan pengabdian ya intinya ya. Jadi kita melakukan tridharma kan ya, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, aspek
pengabdiannya ini sebenarnya kadang-kadang kita berinteraksi dengan industri gitu ya, Om Nung ya. Kita kolaborasi dengan industri. Jadi jika akan juga ya bagaimana ini melihatlah begitu ya, bagaimana kerja di industri. Saya sempat magang sebenarnya waktu sepulang dari S3 dari Jepang tuh, saya sempat magang di PT Freeport 2 bulan ya, tahun 2008 tuh. Kemudian sempat magang di PT Timah 1 bulan ya, tahun 2009 ya. Jadi saya sempat merasakan juga bagaimana sih apa namanya suasana di industri begitu ya. Dan itu penting saya rasa ya, pengabdian masyarakat ataupun magang tadi untuk ini apa namanya bercerita ke mahasiswa ya, bagaimana sih penerapan konsep atau ilmu yang sudah kita ajarkan ini di lapangan begitu ya. Itu ya menariknya di situ dosen ya. Jadi kita melihat juga aspek praktis juga, kita harus tahu lah gitu ya. Dan intinya pengabdiannya tadi yang menarik ya buat saya. Kalau nggak salah kan di apa namanya ya, value di sebagai dosen itu atau perguruan tinggi atau apa ya Om ya? Kan ada yang mengajar, terus kemudian ada peneliti dan pengabdian masyarakat. Ya, Tridharma tadi ya, Tridharma perguruan tinggi itu 3 itu. Kita harus ya dosen itu Superman ya, 3-3-nya harus kita lakukan Om. Ya. Jadi kita harus membagi waktu di selain mengajar, memang perguruan tinggi core bisnisnya memang mengajar ya, kita lebih banyak di sana. Selain itu kita juga harus meneliti ya, penelitian. Tanpa penelitian kan kita nggak bisa mendapatkan topik tugas akhir atau tesis gitu ya buat mahasiswa gitu. Itu kan penting juga ya, mendukung ke sana. Pengabdian masyarakat itu juga ditekankan ya, intinya kita berinteraksi dengan masyarakat. Kalau di teknik pertambangan ya masyarakatnya itu bisa masyarakat industri ya, ataupun juga masyarakat sebenarnya dalam arti mungkin penambang ya, penambang rakyat gitu juga bisa gitu ya, seperti itu. Jadi itulah Superman intinya. 3 itu harus kita lakukan dan kita harus bisa membagi waktu gitu. Ya. Nah, kalau ngelihat dari 3 ini Om ya, yang dari pengajaran, pendidikannya, terus kemudian dari pendidikannya dan dari sisi pengabdian. Ya. Nah ini kalau Om Nur sendiri dari 3 itu mana yang menurut Om Nur paling menantang lah ya gitu ya, Om Nur? Paling menantang ya. Iya. Sebenarnya sih sama ya persisnya ya Om ya. Tidak ada yang tantangannya itu beda-beda sebenarnya Om Nur ya. Tantangannya beda-beda. Mengajar itu tantangannya adalah kita kan gini masalahnya, walaupun kita itu mata kuliahnya itu sama yang kita ajarkan ya tiap tahun gitu ya, ternyata tanpa kita sadari itu kita selalu belajar. Ada saja pasti hal-hal baru ya, sekecil apapun itu yang muncul gitu ya. Nah itu tantangannya ya. Pasti misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa gitu, kadang ada yang tahun lalu itu nggak ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Atau kita sendiri selama menjelaskan itu kadang-kadang ini kita menemukan hal baru ini. Ya. Walaupun kita udah tahunan ya mengajar itu gitu. Nah itu tantangan tersendiri buat kita untuk kita ngecek lagi gitu ya ke literatur ya, ke bahan bacaan untuk pengembangan lebih lanjut gitu ya. Di penelitian juga tantangannya tentu berbeda ya, karena penelitian itu kan harus sesuatu yang baru ya. Paling enggak sesuatu yang baru atau daerahnya yang baru begitu ya, nggak harus topiknya baru tapi daerahnya bisa ke mana atau untuk kita yang ditambang itu kan deposit ya, endapan ya, misalnya tahun ini kita meneliti batu bara, tahun depan kita meneliti emas, tahun depan lagi nikel. Nah seperti itu tuh butuh tantangan tersendiri ya, kita terus belajar ya untuk mempelajari karakter dari masing-masing deposit. Begitupun pengabdian masyarakat ya, kita berhadapan dengan industri yang berbeda-beda ya. Kadang kita kolaborasi dengan kontraktor tambang, kadang kita kolaborasi dengan pemilik tambang sendiri, mungkin tambang timah, kemudian tambang nikel, seperti itu.
Jadi karakternya juga beda, masalahnya berbeda yang dihadapi ya. Sehingga kita perlu belajar juga untuk memberikan solusi kepada mereka ya, solusi praktis gitu ya. Oke, siap, siap. Itu Om. Jadi memang terus terang nggak ada ini penekanannya apa mengenai tantangan mana lebih besar, mana lebih kecil tuh. Semuanya beda-beda sih ya. Sama rata ya. Ya sama ya, beda-beda. Beda-beda tapi ya. Ya. Nah, ini sambil ngasih insight juga nih Om. Ya. Tadi Om Nur kan menyebutkan ya kalau mau menjadi dosen itu tentunya pendidikannya kan pasti harus S3 sekarang ya. Dan ya, sekarang harus S3 kalau di ITB ya. 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 Nah, Om Nur tadi menyebutkan bahwa saya bacakan juga ya tadi di CV kan ya. pernah dengan keinginan menjadi dosen, ada kesempatan untuk satu tadi ke Prancis ya. Sempat saya betul keluar negeri pertama untuk pendidikan ya, saya di Perancis ya, mengambil postgraduate diploma. Waktu itu 9 bulan. 9 bulan nih. Itu ya, maksudnya apa, Bung? Jadi diploma. Ya, postgraduate diploma itu semacam spesialis ya. Jadi ada pendidikan spesialis ya, diploma spesialis untuk postgraduate. Jadi untuk yang sudah S2 lah paling enggak begitu ya. Sudah S2. Nah, itu ada pendidikan spesialis di Perancis. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Prancis. Jadi programnya itu dari Kementerian Industri sana ya kalau nggak salah ya. Kerjasama dengan ini Paris School of Mines gitu ya. Jadi kita sekolahnya di Paris School of Mines tapi beasiswanya dari Kementerian Perindustrian di Prancis gitu. Memang tujuannya untuk menambah skill sih ya bagi para postgraduate ini ya. Levelnya di postgraduate ya. Paling enggak setelah S2 gitu ya. Iya, iya. Sempat ke sama cewek Paris ya? Enggak lah. Om Nur ini lempeng-lempeng aja. Enggak lah. Ya lihat aja lah gitu ya. Kita melihat aja. Oh gitu ya. Iya. Katanya romantis ya orang-orang Paris. Iya, katanya ada yang ini di antara 10 yang cantik ya, cewek Perancis tuh 11 ternyata kok, bukan 10 gitu. Jadi 10 jadi 11 ya. Apa saking banyaknya ya? Ada rumor seperti itu karena saking banyaknya ya mungkin. Guyon. Ya, siap. Oke, Om. Nah, itu baru Paris ya kan ya? Di Paris ya, Om? Tepatnya di Fontainebleau kotanya, jadi sekitar 80 kilo ke arah southeast tenggara ya, ke arah tenggara dari Paris. Jadi naik kereta kurang lebih 40 menit lah. Itu kota kecil kok, kota kecil. Jadi Paris School of Mines itu di mana-mana Om ininya. Kalau S1 itu kuliahnya memang di Paris kampusnya ya. Tapi kalau untuk yang postgraduate diploma itu kan di pusat-pusat penelitian ya, di research center tuh ditaruh di nama Fontainebleau namanya. Kotanya Fontainebleau. Itu bagus sekali kotanya, kota kecil ya. 80 kilo dari Paris ya. Ya nggak jauh lah ya. Nggak jauh. Kayak kota Bogor. Iya, 40 menit cuman ya. Gitu. Kita mau ke Paris ya sebentar ya, cuman ya harus hemat-hemat lah. Kalau ke Paris pasti ya. Kalau ke Paris pasti beli-beli kan kita. Ya, ya, itu baru satu ya, ke Paris kan. Kemudian lanjut ke S3-nya. S3 di Jepang saya. Jepang kan. Ya. Kumamoto ya. Di Kumamoto itu di Pulau Kyushu ya, di selatan ya. Oke. Nah, lebih hangat daripada di Hokkaido. Sehangat-hangatnya Jepang tetap aja. Ya, tetap aja. Kalau pas winter ya mendekati mendekati 0 juga gitu. Iya. Turun salju juga. Itu kenapa milih di Kumamoto? Ada kerjasama atau Nur punya ceritanya itu kerja sana? Ceritanya gini ya. Sebenarnya saya sejak postgraduate diploma itu saya ingin lanjut S3 Om di Paris ya, di Prancis maksud saya. Cuman waktu itu kebetulan beasiswanya nggak nyambung lah ya. Kita harus nggak bisa langsung gitu ya. Kita pulang dulu nanti apply lagi gitu ya. Dan untuk S3
lebih apa terbatas lah alokasinya ya. Kalau ingin mendapatkan beasiswa dari sana ya, kecuali sekarang kan banyak ya Om ya LPDP gitu kan enak sekarang ya. Ya, Dulu kan lebih nggak ada enak. kayak gitu Oh ya. iya. Dulu itu kita mengandalkan dari luar negeri gitu ya, nggak ada dari pemerintah gitu ya tahun Ya. itu. Nah sambil itu saya coba-coba aja ya ke Jerman, Jepang terutama target saya ya. Ke Oke. Jerman waktu itu alhamdulillah diterima sebenarnya DAD ya ke Freiburg ya Freiburg diterima. Jepang Ya. diterima juga dengan Monbuka Gakuso waktu itu. Saya bingung Oke. dalam waktu yang sama diterima. Bingung kan, harus milih. Nggak Heeh. mungkin saya dua-duanya saya ini kan ya, saya Iya, betul. lakukan. Harus milih, saya konsultasi ke senior ya, ke Heeh. pembimbing itu. Eh, Beliau bilang ya, umumnya gini, karena dosen-dosen senior yang ada di teknik pertambangan ITB itu banyak dari Jerman ya, banyak lulusan Jerman. Beliau menyarankan udah kamu ke Jepang aja, yang Jerman lepas gitu ya. Hmm. Oke. Gitu ya, Ya, akhirnya ya. saya ya dengan berat hati melepas Jerman dan saya Jerman. milih ke Jepang. Dan waktu Heeh. itu ke Jepang juga sebenarnya nggak mudah ya, karena ini istilah U to U ya, University to University, bukan Ya. apply dari kedutaan bukan ya, tapi langsung saya menghubungi calon profesor di sana. Dan Mhm. kebetulan calon profesor saya itu tadinya ini, saya pengen di Tokyo sebenarnya, Tokyo University. Ya. Ada yang bidangnya itu tadi ya, saya kan kecenderungan ke arah geostatistik Om ya. Ya. Tokyo sudah saya hubungi, tapi beliau bilang, oh saya sebentar lagi pensiun katanya. Nggak Mhm. bisa gitu ya. Coba kamu hubungi dua ini. Ya satu ada di Tokyo juga ya, tapi bidangnya ke perminyakan ini agak ke minyak gitu ya. Yang Ya. satu kalau mau lebih ke geologi atau pertambangan itu di Kumamoto katanya ya. Ada Hmm. dua profesor gitu kan ya. Nah Ya. saya coba dua-duanya saya hubungi. Ya. Yang di Tokyo juga itu saya lihat responnya kurang inilah ya. Ada yang lebih muda lah dari yang mau pensiun. Kalau yang senior mau pensiun ini bagus ya, cepat gitu. Nah ini nggak kurang inilah ya, kurang interaktif itu. Akhirnya yang di Kumamoto itu cukup interaktif, dan tahu saya lulusan dari Paris School of Mines, dia langsung wah ini sesuai dengan ini gitu ya, apa namanya yang diharapkan. Jadi karena kebetulan berapa bulan sebelum saya kontak beliau itu uh, head of center itu ya di Paris School of Mines itu ketemu sama calon profesor yang di Jepang itu yang di Kumamoto, ketemu di Oke. Tokyo, Ya. ada conference gitu kan ya. Ya. Nah, begitu saya bilang saya, oh udahlah saya ini diterima gitu ya, diterima. Maksudnya direkomendasikan untuk diterima, dan alhamdulillah beasiswanya dapat juga gitu. Itu sih Om. Jadi Ya. memang kita rezeki nggak ada yang tahu ya. Kita kan berusaha yang terbaik ya. Betul, betul. Apply ke sana kemari, dan ya rezekinya emang di Kumamoto gitu ya, bukan di Tokyo. Ya, Iya. Oke. Ya, itu pun juga sebenarnya ini ya, Om. Ada apa, dua opsi tadi ya, Jerman sama Jepang. Jerman sama Jepang gitu Ya, ya. dua-duanya juga negara yang sangat bagus kan untuk Ya, ya, sekolah ya ya, itu. ya untuk sekolah ya. Ya, kemudian Gitu. kalau memutuskan Ya harus Jerman, memutuskan ya, itu. Ya, ya itu dan udah. saya kan butuh pertimbangan yang senior lah gitu ya. Ya, siap, siap. Nah, itu dari sisi itu menarik ya kalau kita lihat bahwa ternyata memang dari dosen sendiri itu lika-likunya itu kan banyak ya, Ya, betul. apa menghadapi orang kelas, kemudian juga harus melakukan sesuatu yang baru di penelitian gitu ya, terus Ya, kemudian pengabdian masyarakat itu juga interaksi dengan industri, ya. industri kan. Nah, yang Industri ya. dan pengabdian masyarakat ini kan Om Nur juga pasti pergi-pergi ke daerah-daerah yang tentunya orang mungkin akan bisa jadi sudah tahu, tapi mungkin banyak yang belum tahu. Kira-kira Om Nur bisa sebutkan nggak apa daerah-daerah mana aja di Indonesia yang mungkin orang nggak tahu gitu ya, orang awam nggak tahu, Ya, tapi ya. Om Nur peduli. Betul, betul. Ya, alhamdulillah ya, selama sejauh ini saya sudah dari Sabang sampai Merauke ya, alhamdulillah sudah saya kunjungi begitu ya, selama penelitian dan pengabdian pada masyarakat tadi begitu ya. Yeah. Nah, mungkin yang rekan-rekan pemirsa belum tahu, mungkin ada satu daerah yang namanya di hulunya Sungai Mahakam.
Oh, Ya, Mahakam Ulu namanya. Mahakam Ulu ya. Mahakam Ulu namanya. Jadi Ya, itu pemekaran dari ini apa namanya? Barat oke. Mahakam gitu Ulu ya. ya. Pemekaran dari Kutai Barat. Jawa Barat. Jadi kalau dari Mahakam Ulu tadi terbang dari Jakarta ke Balikpapan ya. Terus ke mana lagi dari Balikpapan? Ke Balikpapan. Nah, Balikpapan kita ini ke Melak namanya. Melak itu masih lurus lagi nanti di pelabuhan ada yang namanya pelabuhan Tering ya. Pelabuhan kecil lah. Ya, Ya. itu habis itu udah nggak bisa waktu saya ke sana saya tahun 2014. Habis itu udah nggak ada jalan ya. Ke sungai ya. Naik lewat ini naik Speedboat ya. sungai speedboat 5 jam. Oh, ya. Ya 5 jam. Padahal tadi mobil aja dari Balikpapan ke Tering itu hampir 12 jam. Zaman dulu ya. Itu ya. Iya, wah capek itu ya. Ya penelitian sampai sana. Itu yang menurut saya lokasi yang paling remote yang pernah saya kunjungi ya. Iya, iya. Nanti Om Nur kalau masih ada sempat ada fotonya mungkin bisa share nanti dapat tahu nanti. Oh, Kalau sempat aja Om. iya saya coba cari ya. Iya. Itu kan daerah-daerah yang kita mungkin belum kenal ya. Betul. Itu berbatasan dengan Malaysia di sana, di Utara Sarawak ya. itu. Nah, Sarawak. Utara ya berarti. Ya, ya. Berarti kalau sama Buntang ke sana lagi. Buntang masih Buntang Bawah ya? beda arah. Beda arah ya. Ya, beda arah ya. Ya. Saya sendiri juga belum pernah. Ya, ini ke arah perbatasan Malaysia yang Sarawak ya. Sarawak ya. Ya, ya. Dengan Kalimantan Timur ya. 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 Itu juga apa namanya satu hal yang menarik yang mungkin menjadi perjalanan Ya. apa spiritual pendidikan penelitian. Penelitian. Yang enggak bawa mahasiswa juga, bawa mahasiswa juga ya. Yang belum tentu mungkin anaknya Om Nur nanti bisa ke sana juga gitu. Ya kan, kalau belum tahu ke Paris ya kan ke Tokyo gitu mungkin masih bisa. Masih iya. Yang penting bisa beli tiket kan ya. Kalau ke sana mau ngapain kemana? Mau ngapain gitu. Iya. Kalau tidak ada urusan ini kan pengabdian masyarakat. Kalau di Indonesia yang terkenal tadi ke Freeport ya, itu sampai di apa pegunungannya. Oh, Freeport. Iya, Freeport saya udah berapa kali ya? Udah 3-4 kali ya sana ya. Ya, itu dari saya belum pernah sih. Itu dari Jakarta ke mana dulu? Jakarta ke Timika. Timika ya. Timika nanti kita naik mobil ya kurang lebih dari airport itu berapa ya? 3 jam, 4 jam ya. 3 jam lah. 3 sampai 4 jam naik ya ke atas dengan perbedaan elevasi sekitar berapa ya? 3.000 ya mungkin ya. 3.000 meter ya. Di atas ya sekitar 3.000 meter perbedaan elevasi ya sampai ke Tembagapura itu ya. Ya, itu wah itu menarik juga itu ya. Menarik itu. Saya sempat 2 bulan ya magang di sana. Ya itu udah pengalamannya udah kata udah komplit lah ya. Satu alhamdulillah. Ya kan pendidikannya udah kalau di Indonesia kan udah yang terpaling bagus ya Om Nur ya. Ya. Alhamdulillah. ITB kan paling bagus. Ya kan ITB udah paling bagus. Terus kemudian jadi dosennya juga di tempat ITB juga kan. Karena belum tentu kan kalau ngelihat sekarang lulusan ITB juga bisa langsung jadi katakanlah dengan karir dengan sekolah S3 belum tentu bisa jadi dosen di ITB kan ya. Ya. Makin terbatas. Ya. Itu Umur juga udah ada di ITB terus kemudian S3-nya juga sempat postgraduate program dan sampai S3-nya juga ada variasi antara Paris dan kemudian di Jepang ya. Itu juga pengalaman tentunya nggak gampang gitu karena environment-nya kan beda ya berhadapan dengan orang. Oh itu beda. Ya, di Prancis dan Jepang beda, culture-nya beda. Culture-nya beda. Silakan dong. Biar mingin-mingini orang adik-adik kita, mau ke Paris atau mau ke Jepang nih. Iya, Paris itu kan tahu lah ya, ikut barat lah ya intinya kan ya, hidupnya. Jadi
ya kita tahu lah Om Nung kan juga pernah di Amerika juga kan ya kayak gitulah, Iya, jadi agak khas gitu ya. iya, iya, Nah, kalau Jepang kan ketimuran kan, mirip-mirip betul. kita gitu kan ya. Jadi lebih sopan lah intinya Sopan gitu santun ya, ya. Iya. sopan, sopan santunnya dijaga. Hmm. Kita juga sikapnya harus ngikuti, nggak bisa sembarang, nggak di apartemen misalnya di Jepang nggak boleh kita berisik sembarangan gitu. Nanti bisa dilaporkan polisi kalau kalau ada di situ yang lebih tua keganggu gitu ya. Oh itu di residen dulu, saya di asrama juga dulu kan di Iya. Fontainebleau itu. Kalau malam minggu gitu kan pada apa party gitu kan, oh Iya. musik-musik gitu, nggak Nah, ada yang protes itu. iya. Kalau di Jepang mah diprotes bisa dilaporkan polisi gitu, mengganggu ketertiban gitu ya. Ya Iya. beda kulturnya beda. Eh, di apa ya, kalau di Jepang mungkin di kelompok ya, groupingnya itu kuat ya, Ya di ya, kekeluargaannya lah ya. kekeluargaannya ya. Nah, Intinya kalau di Jepang itu ya, kalau pengalaman saya, kalau seseorang misalnya yang lebih tua ya, itu iya. sudah respect ke kita gitu ya, baik gitu ya, itu luar biasa, itu baik terus gitu ya, dijaga terus ya. Sampai Nah, sekarang saya punya tetangga waktu itu di apartemen ya, iya. sebut saja Obajang karena seumuran orang tua saya. Obajang, Ojijang, Obajang itu untuk ibu ya, Ojijang untuk eh, kakek ya, nenek dan kakek ya, karena Iya. mereka dekat dengan anak-anak saya waktu itu, masih kecil kan. Hmm. Itu baik sekali sampai kita pulang ke Indonesia itu terus sampai sekarang terjaga komunikasi Hmm. gitu ya. Bahkan beliau berdua pernah ke Bandung 2 kali, ke Jakarta sekali, ke Bandung sekali gitu ya, Iya. main waktu itu. Tapi waktu itu ada temen dari negara lain yang nggak perlu saya sebutkan ya, Iya. di apartemen yang juga berisik gitu ya, ya Hmm. bujangan lah, gitar-gitaran. Nah dia sebel dia gitu ya, dikasih tahu nggak mau. Ya orang Jepang itu kalau orang tua terutama kalau udah benci Iya. ya, itu wow itu nggak bisa baik gitu ya. Maksudnya susah untuk baikan gitu loh. Dia akan dendam terus gitu, Dendam. benci terus gitu. Diingat terus ya. Ingat terus, nggak suka gitu. Tapi kalau Iya. sudah seneng, itu terus kebalikannya ya, terus Iya. terjaga begitu ya. Gitu. Nah, itulah menarik juga ini Kenangannya ya. kultur di Jepang ini ya. Oke, oke. Ya baik Om, dengan berbagai ini ya, berbagai cerita tadi, saya terima kasih nih. Apa namanya, saya pengen nanya yang terakhir ya. Ya, Dengan apa, dengan berbagai pengalaman sekarang dan di ITB terutama ya. ya, Kira-kira kalau menurut Om Nur ya, ini dengan ya, tadi Om cerita dari, tadi saya nggak sempat nanya dari sisi ekonomi, mungkin nggak etis ya, tapi kira-kira ya, saja ya, lah ya, ya, kira-kira dari sisi ekonomi, ya, pendapatan, terus eh, dampak sama bagian ya, kepuasan gitu, itu kira-kira ya, nilainya ya, nilainya Om Nur nilai berapa gitu. Profesi Om Nur di sebagai dosen itu. ya, 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 ya. Itu. Ya kalau boleh ngasih nilai sebenarnya tadi ya mau, kalau skala 1 sampai 10 ya Om ya. Ya. Halo? Ya, Halo, ya ya. siap. Kalau skala 1 sampai 10 ya. Ya, Ya, boleh. tadinya saya mau bilang 10 sebenarnya ya. 10 ya, Tapi ada mantap. juga minusnya gitu. Ada minusnya ya. Minusnya Jadi saya dikit. nggak jadi 10 ya. Saya kasih 9 lah. 9 Kenapa ya. gitu ya? Kenapa, kenapa? Ya tahulah kita Hmm. kita PNS kan ya statusnya Ya. ya. ITB kan BUMN ya, Badan Hukum Milik Negara ya, BUMN Ya. itu ya. Tapi saya PNS ya. Ya. Ya tahu ya, gaji PNS kan ya standar Standar sih. standar gitu ya. Makanya saya bilang enggak jadi 10 lah, 9 aja gitu ya. Ya, ya. Gaji pokoknya memang kecil ya. Jadi Uh, perasaan dari dulu nggak naik-naik. Tapi kalau ada tunjangan, ada insentif, alhamdulillah sih lumayan sebenarnya gitu. Hanya gaji pokoknya aja kecil gitu ya. ya. Hmm. Terus kita kalau ada pengabdian masyarakat tadi kan ada kolaborasi dengan industri, itu kan Ya, ya ada tambahan kan, ya, betul. income itu kelebihannya lah untuk dosen. Ya alhamdulillah ya, eh, cukup lah, cukup. Cukup ya. Anak-anak udah pada besar kuliah, tinggal Masuk memikirkan masuk ITB anak-anak. juga ya, yang Ya anak pertama saya pertama masuk ya. di Teknik Fisika ITB, Hmm. sekarang sedang skripsi ya, sudah semester Ya, akhir ya. Semoga segera lulus.
Yang nomor 2 di teknik lingkungan Heeh. di internasional kelas ya. Tuh. TPP ya semester 2. Yang Iya. ketiga itu SMA kelas 10. Yang ketiga yang lahir di Jepang itu sebenarnya ya, cowok ya. Iya, iya. Sekarang SMA ya, kelas 10. Ya. Iya. Kalau yang yang nomor 1 saya ingat SMA 3 kan ya? SMA 3 Bandung, Iya, betul. yang Ya, yang ya. yang kedua sama yang ketiga, saya belum Yang tahu. kedua SMA 5 SMA 5 ya. Bandung ya. Yang ketiga ini di SMA Alpha Centauri. Oke. Alsen ya ya. Belum tahu sih, tapi sebagai apa namanya background aja SMA 3 dan SMA 5 itu kalau zaman dulu itu memang SMA paling favorit di Bandung ya. Rata-rata apa boyongan Om ya. Boyongan ke dari SMA 3 SMA 5 masuk ITB ya. Iya, betul. Kira-kira gitu. Ya apa namanya, mudah-mudahan sekarang masih begitu. Enggak, kayaknya berkurang, enggak seperti dulu ya. Halo. Ya. Sekarang berkurang Om, ya enggak sebanyak dulu ya. Tapi masih banyak juga. Ya. Oke. Mungkin karena ya ini beda topik sih. Mungkin karena sistem apa itu yang cluster gitu ya. Betul, itu juga zonasi ya, itu juga mungkin mempengaruhi juga gitu ya. Ya pengennya pemerataan, tapi ya juga ada dampaknya lah pastilah ya. Tapi anyway, selamat ini kepada Om Nur ini, karena saya kira dari banyak profesi, saya kira profesi dosen, terutama dosen ITB lah ya, itu kan profesi yang mungkin banyak orang yang pengen tapi belum tentu bisa dapat. Jadi itu alhamdulillah itu satu kan. Yang kedua ya kemudian pengalaman di apa sekolahnya juga udah sangat luar biasa kan, ada Prancis semuanya tinggi-tinggi. Kalau bandingkan misalnya dengan negara-negara lain kan ya otomatis itu kita ibarat kata dunga ke atas gitu kan, Paris, Tokyo atau Jepang gitu kan. Itu juga saya kira suatu nilai yang sangat plus kan. Yang ketiga kemudian pengabdian masyarakat tadi, saya kira Om Nur alhamdulillah ya. Punya banyak network, terus kemudian juga pengabdian ilmunya dari Sabang sampai Merauke pakai semua. Di samping itu juga perjalanan spiritualnya juga kaya banget gitu. Belum tentu semua orang udah dari Sabang sampai Merauke kan. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi, ya. Alhamdulillah. Terus terakhir ini Om, yang putra putrinya juga masuk TB kan. Jadi saya kira dari sisi paket mungkin ya nilai 9 saya kira pantas Om. Ya, tadi yang mau 10 saya, tapi ya janganlah. Oke, terima kasih banyak ini atas waktunya Om Nur. Semoga ini insight dari Om Nur. Ya. Semoga insight-nya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman audiens yang nonton podcast saya, podcast Kuda Hitam. Makasih banyak Om Nur. Assalamualaikum. Lagi boleh Om? Boleh. Silakan. Satu lagi boleh? Monggo. Ya, kebetulan saya saat ini sedang mengajukan guru besar ya. Jadi prosesnya ya masih di ITB ya. Mudah-mudahan sebentar lagi masuk dibahas di Senat Akademik ITB, dan mudah-mudahan mohon doanya lah pemirsa sekalian, Om Nung dan pemirsa sekalian, proses berikutnya lancar. Alhamdulillah. Gitu. Amin. Kita doakan sama-sama Om ya. Ya. Itu berarti proses guru besar. Nanti kira-kira prosesnya berapa lama Om biasanya? Nah, itu saya kurang tahu ya berapa lamanya, tapi kita biasanya udah pasrah aja, nunggu ini aja. Nunggu ini proses aja gitu ya. Karena saya sebenarnya pengusulannya di kampus sih udah cukup lama ya. Memang di dalamnya kemarin ada perubahan sistem gitu ya. Jadi hampir udah 1,5 tahun sebenarnya saya mengajukan dari awal ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah di Senat Akademik ITB, kemudian dikirim ke Jakarta ya, ke Dikti ya, di sana katanya sih 3 bulanan katanya ya. Sudah di Jakarta, kalau udah nggak ada masalah ya, Om Nung ya, mudah-mudahan lancar gitu aja. Itu aja, mohon doanya.
Ya, makasih kita dapat biar sama-sama ya. biar Putra Pati Pati nambah ya. nih, ada Ini Putra Pati ada nambah guru besar gitu tambah ya. guru besar, membanggakan. Ya. Alhamdulillah saya Insya Allah. sebagai teman Ya. satu kos ya pasti bangga Om. Satu kos satu kamar Terima kan. kasih Om. Iya, iya. Ya, nggak masalah. Oke Om Nur, terima kasih atas Oke. waktunya, atas insight-nya, sukses selalu. Semoga Sami-sami, Om Nung, menjadi terima guru kasih. besar ya. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.